perlu kita ketahui. Jadi bahan yang bisa kita manfaatkan itu dari apa saja lah ini. Jadi di kotoran sapi, kemudian kotoran kerbau, ayam, kemudian arang sekam, kemudian kotoran kambing. Jadi semuanya bisa, termasuk lagi limbah atau sampah rumah tangga juga bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Cuman yang harus kita ketahui bersama bahwa kandungan N, kemudian P, K-nya, kalsiumnya itu berbeda. Dan ini sangat berpengaruh untuk kegunaan di tanaman. Nah, jadi misalkan kayak kotoran sapi itu kandungan yang paling banyak adalah P. Nah, fosfornya, kemudian N seperti ini. Makanya secara garis besar bahwa antara kotoran sapi, kemudian ayam, kemudian kambing itu kegunaannya kalau sapi, bahan atau pupuk organik yang berbahan dari kotoran sapi atau ayam itu lebih baik atau baiknya digunakan untuk pemupukan tanaman-tanaman sayuran, karena memang kandungan yang lebih banyak itu bisa memacu supaya pertumbuhan sayuran itu lebih maksimal. Kemudian kalau kambing, kalau kambing kan ini kaliumnya kan yang tinggi. Lah kalium itu kegunaannya lebih cenderung digunakan untuk tanaman-tanaman buah. Makanya kadang-kadang Bang Yasami nanam misalkan cabai, tomat, terong. Pak, ini kenapa tanaman saya yang subur kok daunnya? Jadi godongnya tok hijau, royo-royo tenan, tapi buahnya tidak maksimal. Ada kemungkinan pupuk yang kita gunakan itu mungkin kurang pas. Nah, makanya untuk kotoran sapi ini neng itu. Tapi kalau sudah mulai untuk tanaman-tanaman buah, misalnya kita punya tabulan pot apa jambu, kemudian ada lengkeng, ada apa, itu sebaiknya kita gunakan pupuk dengan kandungan kalium yang lebih tinggi. Oke. Makanya kalau di pupuk nyuwun sewu, kita lompat sedikit ke pupuk-pupuk yang kimia kayak misalnya NPK itu kan ada NPK, ada NPK 16, 16, 16, ada yang 16, 17, 18. Itu untuk menyesuaikan kandungan NPK-nya. Jadi kalau untuk buah, memacu pertumbuhan buah itu sebaiknya memang K-nya itu yang lebih tinggi kaliumnya. Sampai sini bisa dimengerti nggih? Jadi nanti jenengan kalau misalnya ada sesuatu yang pengen ditanyakan langsung saja, tidak apa-apa, biar nanti nyambung gitu. Lanjut yang kedua, Mbak. Nah, ini prinsip-prinsip pembuatan pupuk kompos. Ini sebetulnya lah, Pak, kenapa kok harus difermentasi, kenapa harus dijadikan pupuk? Ini ada perbedaan yang perlu kita ketahui, Bu. Jadi ada perbedaan antara kohe, kotoran hewan, dengan pupuk. Kalau kotoran hewan, misalkan kita beli kotoran sapi atau kotoran kambing masih gelinding-gelinding, nah, itu ada yang mengatakan bahwa itu belum bisa dikatakan pupuk, itu masih namanya masih kohe, kotoran hewan. Tapi kalau sudah diproses, difermentasi, kemudian sudah dikemas rapi, kemudian nanti di belakang ada tanda-tanda proses fermentasinya jadi, itu baru bisa dikatakan pupuk. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau kita menggunakan kotoran hewan kohe untuk pemupukan bisa apa enggak? Bisa, tapi kurang maksimal. Dan harus dibedakan kohe atau kotoran hewan itu mau digunakan untuk pemupukan apa, karena sifatnya masih kadang-kadang masih panas, kemudian masih keras dan sebagainya. Itu sangat berbahaya
ketika kita gunakan untuk tanaman-tanaman sayuran atau tanaman yang batangnya itu lembek, misalnya kayak sayuran apa kangkung, lah itu sangat berbahaya karena panas, kandungan panas itu. Tapi kalau digunakan untuk tanaman keras itu kebanyakan tidak masalah, karena tanaman itu apa, kulitnya sangat keras, kemudian dia sudah bisa menyesuaikan untuk menyerap pupuk yang bisa dikonsumsi itu yang mana, yang belum itu yang mana. Paham ya? Jadi misalnya jenengan kok kagungan kambing atau apa, ngambil pupuk yang masih basah kemudian ditaruh di tanaman, itu bisa, tidak apa-apa, cuman kita harus memperhatikan. Nah misalnya tanaman durian gede tidak masalah kan dia sudah kuat, tapi nek disabi kemudian diterong di apa, itu biasanya sangat berbahaya, kepanasan, kemudian bisa iso jamurin itu lebih pupuknya. Makanya lebih baik pupuk itu difermentasi atau dijadikan kompos dulu supaya menjadi kotoran hewan yang siap untuk digunakan, yang dinamakan pupuk kompos. Kemudian prinsip-prinsip pembuatan pupuk kompos adalah yang dapat memanfaatkan aktivitas mikroba dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan dampak perubahan bahan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Tadi baiknya apa? Karena sudah difermentasi, sudah jadi, itu relatif akan aman dipakai di semua tanaman. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan CN rasio dari bahan organik menjadi sesuai dengan kebutuhan tanaman, lebih terkontrol. Kemudian dapat mematikan gulma. Nyuwun sewu, kadang-kadang kula sebasamin itu nek beli pupuk itu, nek pupuk itu tidak difermentasi, itu kadang-kadang ditaruh di pupuk kayak ngoten niku, lama kelamaan tukul. Ono suket niku mulai tumbuh, kemudian tanaman apa itu ada kemungkinan pupuk itu fermentasinya belum jadi, sehingga biji-bijian yang dimakan oleh ternak itu kemudian masuk di perut, kemudian dikeluarkan jadi kotoran hewan, itu masih memungkinkan untuk tumbuh kembali. Tapi nek difermentasi itu bermanfaat juga untuk mematikan biji-biji rumput-rumput yang mungkin untuk tumbuh kembali. Itu salah satu manfaat kenapa harus difermentasi. Kemudian menekan pertumbuhan patogen tanah. Yang terakhir, dapat menekan pertumbuhan pH atau menurunkan pH tanaman yang dapat mengakibatkan tanaman itu jamuran, kemudian busuk batang dan macam-macam. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang bisa kita gunakan bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos, pupuk fermentasi, pupuk organik itu apa saja lah ini. Bahan organik dapat mengalami dekomposisi, iso ajur Bu, mudah hancur. Tadi saya bawakan contoh, kalau ini nanti yang saya bawa adalah contoh bahan mentah dari kotoran kambing, kemudian yang sudah jadi. Kemudian yang kedua, saya bawa dua contoh. Yang kedua dari limbah sampah yang belum jadi dan limbah sampah yang sudah halus, sudah jadi. Nah intinya ini dari dapat mengalami proses dekomposisi isoajur, kemudian tidak tercampur dengan bahan kimia yang membahayakan, cocok untuk habitat atau media mikroba, karena nanti Pak, kalau bahan yang kita gunakan tercampur dengan bahan kimia yang membahayakan, kan mikroba itu nanti kan bisa mati. Kemudian mempunyai harga murah dan mudah didapat,
kemudian ada bahan pengganti bila mana bahan baku habis. Pokoknya intinya adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Terus Mbak, manfaat pupuk fermentasi lainnya sebagai katalisator dalam tanah, dapat menumbuhkan mikroorganisme dan bakteri penyubur tanah, dapat mengembalikan kesuburan tanah secara fisik, kimia dan biologi. Makanya nek neng desa-desa neng daerah Mijen sana itu memang reaksi dari penggunaan pupuk fermentasi, pupuk organik itu agak lama, tapi relatif aman di tanah atau di sawah. Kalau penggunaan pupuk kimia itu cepat Bu, jadi di pupuk itu kelihatan produktivitas sangat tinggi, tapi nanti lama kelamaan tanah itu akan menjadi rusak, bantat, dan penggunaannya misalkan untuk satu kotak tanah, satu kotak sawah tahun ini dikasih pupuk kimia misalnya 1 kintal, itu tahun depan dikasih pupuk dengan jumlah yang sama itu pertumbuhannya berbeda, pasti penggunaannya akan lebih banyak. Tahun ini 1 kintal, tahun depan harus lebih. Supaya apa? Supaya hasilnya untuk mendapatkan hasil yang sama di tahun ini itu penggunaannya harus lebih banyak daripada tahun ini. Kenapa? Karena tadi kerja pupuknya kan berat, dandani tanah sing rusak niki, kemudian tanah mulai bantat dan macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau penggunaan pupuk fermentasi tidak, ya sama, cuman kan memang itu pertumbuhannya tidak langsung signifikan, tapi relatif aman untuk tanah dan aman dikonsumsi. Berikutnya, ini perbedaan pupuk unsur hara. Ini fermentasi kandang kimia. Jadi kalau fermentasi itu unsur haranya lengkap. Kandang itu berarti belum difermentasi, tidak menentu, isi campur macam-macam. Kemudian efisiensi, kalau untuk pupuk fermentasi sangat efisien karena mikrobanya sudah semakin banyak. Kemudian untuk pupuk kandang sedang, kimia kurang, karena tadi penggunaannya setiap tahun akan bertambah, berarti kurang efisien. Yang ketiga, kandungan gulma. Kalau sudah fermentasi minimal tadi kemungkinan tumbuh rumput, kemungkinan tumbuh benalu yang ditimbulkan dari biji tadi, biji-biji itu kemungkinan kecil karena apa? Sudah mati karena proses fermentasi. Kemudian kalau pupuk kandang, nah ini maksimal. Biasa di pupuk yang itu sediluk terus tukul sukete, tukul nopo lah, karena biji-biji itu belum sepenuhnya mati. Kemudian untuk yang pupuk kimia, memang tidak ada. Kadar kandungan mikroba terkontrol, tidak terkontrol, tidak ada. Kemudian HP minimal sedang, tidak ada. Residu bahan kimia kalau fermentasi tidak ada, karena murni organik. Kemudian kalau kandang minimal, kemudian kimia maksimal. Kemudian pengaruh terhadap kerusakan tanah, ini yang paling penting. Kalau fermentasi tidak ada, bahkan itu bisa memperbaiki keadaan tanah. Kemudian untuk pupuk kandang tidak ada, kemudian untuk kimia maksimal, kerusakannya akan lebih banyak. Lanjut Mbak Mera. Nah ini nanti bahan-bahan yang akan kita gunakan, cuman kan itu tergantung kondisi dan situasi yang kita hadapi. Misalnya rak nggo cangkul Pak, tidak apa-apa, nek gawe ini sidik kan bisa pakai pakai cetok bangunan kan bisa. Kemudian ember, kemudian gayung, gelas ukur, plastik penutup atau terpal, kemudian timbangan, ayaan dan nganu. Jadi memang
Dari awal proses adalah pengumpulan bahan yang akan kita fermentasi, kemudian yang kedua proses penyampuran, proses pengemasan, kemudian kalau sudah jadi pembongkaran. Setelah dibongkar, kemudian proses pengayaan. Kenapa dibutuhkan ayaan? Nah, ini juga nanti tergantung kebutuhan, Bu. Kalau di kami, di saya kan memang produksi pupuk itu kan untuk diperjualbelikan. Nek didol nek ora ketok alus, ora ketok apik kan nggih mboten tidak matur. Oke. Tapi kalau misalkan untuk panjenengan sami wong nganggo dhewe Pak untuk tanaman sekitar kita tidak diayak pun tidak masalah. Bahkan kalau di kami orang mau diayak, setelah jadi proses fermentasi itu kita bongkar kemudian digiling dulu Pak, karena untuk mempercepat produksi itu. Karena kalau nanti kita menunggu proses alamiah, proses hancurnya itu kan sangat lama, dan itu tergantung dari bahan yang kita gunakan. Kalau maksimalnya ya sekitar 21 hari 3 minggu itu rata-rata, tapi kan itu tergantung situasi dan kondisi. Misalnya keadaan cuacanya terlalu panas, kemudian terlalu dingin, kemudian bahan yang kita gunakan apa. Karena gini Pak, untuk membuat proses fermentasi sama-sama dari bahannya dari kotoran kambing. Itu nek kotoran kambing, kambingnya itu dikasih makan sentrat. Sentrat itu sudah jadi itu loh, beli. Itu relatif pecahnya pupuk, hancurnya itu lebih cepat. Ya. Tapi kalau dikasih makan rumput, kemudian ramban-ramban daun-daun itu suwi Bu, kan kotoran itu atos Pak, keras. Nah, itu juga berpengaruh. Makanya proses fermentasi, lama fermentasinya itu berapa itu relatif. Kita punya bahan dari apa, bahan yang kita pakai itu dari apa, itu nanti akan berpengaruh pada proses lamanya fermentasi tersebut. Lanjut. Nah, ini nanti proses seperti ini kita kita jelaskan sambil nanti ketika kita praktekkan lebih enak ya. Nah, monggo masalah untuk tutup plastiknya itu nanti biasa. Misalnya jenengan punya nopo ya plastik kresek, nek gawe ini sithik kan tidak masalah toh Bu, yang penting ditutup rapat. Kemudian yang perlu diketahui bahwa proses fermentasi pupuk itu tidak sama dengan proses fermentasi pembuatan pakan ternak. Jadi misalnya ini orang rapet banget ini buatan nopo-nopo Pak, jenengan bikin di bawah, kemudian dicampur, ditutup atasnya perpal, kemudian dirapikan samping-samping itu, dan tidak orang-orang masalah. Tapi nek proses pembuatan fermentasi pakan ternak nek boten rapet tenan ya, nek boten rapet ada celah, itu nanti pasti gagal. Gagalnya apa? Gagalnya karena di bahan yang kita gunakan sebagai bahan pakan ternak itu kan pasti ada gambarnya ngaten Bu. Misalkan kita buat pakan fermentasi dari daun jagung, nibal jagung, itu kan pasti jagung itu digapi lalat, kemudian digapi apa. Itu biasanya kalau nanti proses fermentasinya tidak ditutup dengan betul-betul rapat gue, wong-wongnya wis tidak, masih ada udara yang masuk, itu nanti pasti telur-telur belatung dan sebagainya, kok ono singgati ya dan sebagainya, karena itu masih bisa hidup kalau tidak benar-benar rapat, kalau masih ada udara yang masuk itu. Tapi kalau rapat, orang tidak ada udara sama sekali, itu pasti, dan belatung itu tidak akan hidup, dan itu sangat berpengaruh kepada proses berhasil dan tidaknya pembuatan fermentasi pakan ternak. Tapi kalau untuk pupuk relatif tidak masalah gitu. Kemudian berikutnya, nah ini
tanda-tanda pembuatan pupuk itu sudah jadi itu seperti apa. Nah, intinya di sini pupuk tidak berbau. Jadi nih misalnya jenengan kotoran kambing, kotoran sapi itu kan awal mulanya kan gitu terbau ya Pak ya, pusing bau ini apa. Tapi kalau itu nanti sudah menjadi pupuk, sudah menjadi pupuk yang benar jadi ini buatan bau. Yang kedua, bila diayak mudah pecah atau tidak menggumpal, jadi ambiar. Kemudian suhu tidak panas dan tidak dingin. Nah ini Pak, berarti nek masih panas dengan buka masih panas, itu masih terjadi proses fermentasinya belum selesai. Kemudian tidak disenangi serangga. Nek wis dadi pupuk niku laler mau mboten kurun Pak, tidak mau. Kemudian yang terakhir biasanya tambahan satu, warnanya sudah berubah, bentuknya, warnanya sudah berubah. Ini adalah tanda-tanda bahwa pembuatan pupuk vokasi sudah jadi. Ada lagi Mbak? Sudah. Nah ini, oke, sampai sini monggo. Liter itu muatannya berapa? Terus pakai impannya berapa cc? Dan itu tadi sama materialnya, daun-daun apa itu berapa kilo gitu kan? Biasanya kan ada perbandingannya. Kalau enggak kan nanti kita menaruhnya bisa kelebihan atau kekurangan kan, menjadikan mungkin hasilnya enggak baik. Dan satu hal lagi, saya tuh pernah ngasih pupuk dengan pupuk kandang, tapi kok terus banyak hewan ke situ ya. Salah satunya semut. Semut itu ya kadang-kadang nggak tahu itu semut perusak atau semut kan, saya nggak tahu. Ya, apakah proses kayak itu hewan-hewan yang ada di tanah itu mempengaruhi kesuburan atau mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman? Saya kira gitu sih. Lanjut. Terima kasih Pak Sinten Pak. Kayak dulu Pak. Dari mana Pak? Dari Canggading. Canggading. Mbak coba slide sebelumnya ada nggak kira-kira komposisinya? Turun lagi loh. Terus. Lagi. Nah ini pas 100 kilo Pak. 100 kilo. Yeah. Oke, tapi pada intinya gini, kalau pembuatan pupuk fermentasi, karena bahan-bahannya itu kan bukan bahan yang berbahaya. Misalnya kelebihan sedikit tidak apa-apa. Kapur dolomitnya itu kan, panas. Kapur dolomit, kalau kapur dolomit biasanya kita pakai untuk 100 kilo itu satu karung itu loh Pak. Yang kecil itu? Iya. Yang plastik kecil loh? Enggak, yang ukuran 15 kilo. Sak. Oh, yang berarti betul 15 kilo. Nah, kalau kapur dolomit kan berat Bu. Iya. 15 kilo ya? Iya. Saya lupa enggak bawa. Ada Mbak di sini Mbak kapur dolomit? Oh ada. Oh nanti praktek di luar itu sudah disiapkan. Iya. Intinya apa enggak? Kalau untuk ini kan banyak memang bahan organik semua. Misalnya kelebihan tidak masalah, tidak dan anu. Tapi kalau misalnya Pak kurang ya nanti itu akan berpengaruh kepada proses fermentasi agak lama. Tapi intinya gini Pak, baik kita fermentasi dengan menggunakan EM4 probiotik atau tidak, secara alami bahan-bahan tadi pupuk itu sebetulnya bisa berproses atau berfermentasi dengan sendirinya. Cuman kalau tidak dicampuri dengan probiotik itu prosesnya akan lebih lama, kemudian kandungannya juga tidak selengkap ketika kita kasih probiotik. Nah ini biasanya probiotik kita pakai yang EM4 Pak. Sekarang ada lagi yang lebih EM11. Jadi kalau untuk proses fermentasi
Yang pertanian itu kita pakai E4 yang warna kuning. Tapi kalau untuk peternakan yang warna coklat. Ini molase, ya. Molase itu tetes tebu. Kapupuk itu dicawiske pas ning gone akhir akar. Kuwi langsung dipangan, Pak. Jadi mun dicepake ning ngarepe ngono lho. Nanti salah ya kalau dikasihkan dia. Ya enggak apa-apa, nanti tetap dia kan nyari. Lah wong akarnya dia kan butuh makanan toh. Golek ning kene anu kan tetap layuran, Bu. Iya. Tapi kan mungkin kesuwen. Iya. Tapi kalau sudah di depannya dicepake, jadi akarnya sampai sini. Tapi ini terus tangi-tangi pas kok ono pakanan yang ngarepan, dia lebih cepat. Seperti itu. Enggak terlalu basah, enggak nganu. Nanti damel Pak di rumah. Sering pernah. Selama ini beli biasanya anu. Ya beli Pak. Oh beli. Itu lebih ke itu buat pupuk cair itu. Oh saya. POC ya. Nah, ini kan limbah toh Bu Pak tuh. Iya. Sebetulnya misalnya tidak difermentasi Pak, dinengke wae ditutupi ajur. Tapi kan lama. Kemudian kandungannya kan kurang lengkap. Nah, ini bahannya kan saya bawa dua bahan biar buat perbandingan. Ini aku nak nggawa gelas ya Mbak ya. Ini untuk fungsinya untuk mengurangi pH, keasaman tanah. Makanya kadang-kadang Pak, kalau di tempat kami nek ono apa tanaman pisang kayak mulai longong gitu Pak, biasanya dikasih ini bisa sembuh. Kalaupun tidak sembuh, nanti anaknya itu akan baik. Permen pisang itu cukup, tapi Ya. saat itu sudah besar-besar, terus dia yang di batang tandanya itu bisa remuk itu. Oh, gitu. Padahal sudah mau panen itu. Tak ambil nganu tadi aku bawa nganu kok skop. Makasih. Kalau ini E4-nya ya. 4. Kira-kira ada 1,5 liter. 2 liter ada ya? 2 literan kayak ini. Lebih ya. Ini penuh kan 5 liter, Boy ya? Berapa ya? Dalam, Pak? Sudah. Sudah. Dapat 3 Gembor mboten enten? Gembor. Gembor kowe apa, Pak? Gembor itu buat nyiram yang ada Oh yang pucuk itu, Pak. Ndi? Oh itu Pak? Oh. Ini segini tuh berarti buat 2. Oh, ini lebih, Bu. Kebanyakan airnya ini. Kebanyakan airnya. Semoga di anaknya kemudian nanti sama diaduk-aduk. Ya telesnya kira-kira tak teles banget, ora garing banget Pak ya. Itu ya. Iya. Valid. Biasanya kalau partai besar Pak, segini kan per 5 cm, misalnya kan gini ya, kasih ini, terus Ini cukup. cukup ya. Cukup ya? Sebelah sana. Coba mbaknya. Oh mbaknya aja. Biar tak kena tangan. Jadi diratakan lah Bu, biar diratakan, terus dikasih, Tutup. enggak dikasih ini, kemudian per 5 cm
ditutup lagi, pupuk lagi, Oh gitu. atasnya disiram lagi. Jadi sap-sap itu loh Bu. Oh iya iya. Kalau pembuatan jenengan sampai bertonton. Kalau banyak kan Iya. maksudnya. Jadi saya tutup, Mm-mm. kita buat lagi, Iya, tutup tutup buat lagi, siram sampai lagi, tutup lagi. terakhir, Iya. baru kita tutup tutup. rapet Mm. ya. Karena apa? Karena nek tumpukannya tinggi itu kan disiram pasti tidak ke bawah. Berarti kan Nggih. Ditali, rafia, atau karet lah monggo. Nggih. Jadi kalau gini kan sebetulnya alatnya sederhana, tidak usah macam-macam, harus pakai drum yang besar kan. Iya. Wis pokoknya yang 1, 2, 3. Dinas Pertanian melesat, Kota Semarang semakin hebat.